Jadi sehingga di bab ini Pak Arsoyo sampai Nabi ngendikan, tapi bukan berarti menghalalkan salah, ini hanya ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu bukan mengesahkan perilaku buruk, itu bukan. Ada wilayah yang tidak terganggu itu karena wilayah iman, makomnya Islam. Saya kalau nyontohkan itu tidak pidana. Tidak pidana gini Pak Arsoyo, ada nyuwun sewu warga Indonesia korupsi atau nyopet atau maling. Masih warga Indonesia enggak? Warga Indonesia, bahkan ketika di penjara pun dia tetap orang. Tapi kalau dia mengurus paspor ganti identitas, ganti warga, KTP-nya diganti, paspor diganti, benar-benar enggak warga Indonesia. Sama. Orang kok merubah status Allah, tidak mengimani. Allah itu sudah ada. Nah, itu berarti merubah status kehambaan dia, merubah status hambaan dia. Nah, itu baru kafir karena dia merubah status kehambaan. Tapi kalau baru salah, nyuwun sewu orang Islam, nyuwun sewu ada yang korupsi, ada yang nakal, ya dia tetap Islam, tapi yang jenis ini, jenis ini. Kalau dalam guyonan bapak saya itu orang Islam loro, ono sing umat Islam, ono Islam sing kumat. Nah ini yang yang nomor 2 itu apa? Islam yang kumat, tapi tetap Islam. Tapi yang jenis apa? Kumat. Kumat itu pilih tak itu agak masalah dengan dirinya. Ya clear ya. Nah, supaya Anda nanti kalau baca kata itu di hadis. Ada lagi bukti teori ini benar. Di surat Ahzab kalau nggak salah itu ada ayat gini. Ada yang hafal Quran enggak ini? Dari sekian. Hafal separuh-separuh lah. Coba ngaco-ngaco, yang lamat-lamat lah. Yang hawasi. Coba ngaco aja, lumayan nanti biar cari. Ya. Enggak akan saya tes sudah. Siapa Pak Sadili itu? Loh saya di UI itu lama, saya itu seangkatan Pak Arsoyo loh, khidmah UI itu. Ya di Quran kan ada ayat apa? Tsumma awrasnal kitab alladzina astofaina min ibadina. Pertama yang disebut apa? Faminhum zalimul linafsi. Allah itu kitab ini Quran tak wariskan sama orang-orang yang saya pilih. Pertama yang disebut Allah, sebagian mereka tapi ya zalim. Ya. Karena tadi ada zalim yang tidak ganggu iman. Ya tadi misalnya nyuwun sewu ada copet, ada maling, ada orang-orang yang berbuat buruk. Dalam keyakinan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mukmin karena tidak merubah status, apa? Tidak merubah. Kayak tadi orang copet, orang maling, tetap Indonesia enggak? Tetap karena masih ngakui warga negara apa? Ya, tapi kalau dia sudah merubah KTP-nya, paspornya dan benci Indonesia, namanya sudah enggak warga. Nah, kira-kira kafir tuh kayak gitu. Dia merubah status dia hamba, jumawa, angkuh, enggak ngaku eksistensi Allah. Itu disebut mulhid atau mungkir. Itu sudah, meskipun dia enggak pernah melakukan dosa-dosa besar, tetap saja enggak muslim kan? Ya, jadi clear ya. Jadi maknanya takwa sebenarnya maknanya apa? Menjaga. Makanya nanti maknanya proporsional. Misalnya ada kata ittaqun nisa, jaga perempuan supaya tidak jadi objek orang-orang nakal, supaya tidak berpikiran nakal, tidak berperilaku nakal. Ittaqun nar juga sama, jaga supaya kamu tidak kena api. Nah, kalau Allah ini kan agak unik. Allah itu zat yang menarik, yang mahbub, yang kita cintai. Kemudian disuruh takutlah pada Allah. Masa Allah ketemu Allah takut? Malah kita disuruh fafirru ilallah, mendekat ke Allah kok malah. Nah, takutnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Nah, clear ya. Terus kedua menyangkut asbabun nuzul. Ya ini yang mulai tambah menarik ini ya satu-satu. Asbabun nuzul itu begini. Quran itu punya kata-kata Pak Arsoyo, kata-kata yang umum. Dan itu kalau difahami umum bahaya sekali. Maka dibutuhkan analisis yang bernama asbabun nuzul. Misalnya di Quran ada ayat fa'ena matuwallu fasamma wajhuwa. Qulillahil masyiru wal maghrib misalnya. Itu kalau kita enggak ngerti asbabun nuzul, kamu di mana saja yang penting itu menghadap. Makanya pernah ada aliran salat 4 rakaat 4 arah. Alasannya Allah itu ada di ya itu. Nah, seperti itu harus otoritatif. Kita harus ngaji kitab namanya Asbabun Nuzul. Nanti tak tunjukkan kitabnya Pak Fajar. Jadi lafadz yang umum atau frasa atau qodiyah kalau dalam bahasa santri itu tetap harus dianalisis pakai Asbabun Nuzul. Misalnya tadi fa'ina matuwallu fasamma wajhu.
Ada ayat lagi yang lebih ekstrim. Dan itu melahirkan satu kecelakaan sejarah. Dulu ada ajudannya Umar. Sayyidina Umar punya ajudan namanya Kudamah. Dia solehnya minta ampun. Tapi kalau mau wiridan tuh ngefly dulu. Karena nanti lebih kuat. Nyabu dulu. Terus nyabu wiridan. Terus wiridan nyabu lagi. Wiridan lagi. Dan itu korban memahami ayat. Laisa alal ladina amanu wa amilus solihat junahun fima ta'imu. Tidak masalah orang-orang yang takwa. Apapun yang dimakan. Atas setelah itu takwa lagi. Nah itu kan ayat umum yang seakan-akan maknanya itu boleh. Nah ini saya baca sebelum ya masalah asbabun nuzul. Ini supaya tahqiq saja. Saya percaya sampean percaya saya tapi biar otoritatif ya, biar apa? Otoritatif karena ini ngaji sama ya sama orang yang ya tadilah. Sama Islam beneran ini semua. Bukan Universitas Islam apa? Insya Allah. Samu sembrono. Kampus-kampusnya sendiri kok di. Istilahnya ikutnya partai itu asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul itu masih awal di sini masih awal. Di sini ikutnya nanti tak tunjukkan Pak Fajar. Saya beri contoh ini tak baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sponsornya begini. Kenapa harus ngerti asbabun nuzul? Saya baca dulu ya. I'lam saat terusnya annal lafdhu qad yakunu aman wa yakumud dalil ala takhsisi. Lafadznya itu umum tapi orang tahu bahwa ini maknanya khusus atau kejadiannya khusus. Terus promosinya begini. Al-wuquf alal makna termasuk penting yang ngerti asbabun nuzul kamu tahu yang digedaki wa izalatil iskal dan itu menghilangkan kejanggalan. Di sini diterangkan misalnya wa min dzalika qaulu ta'ala fa inama tuwallu fathamma wajhuh. Fa inna law tarakna wa madlulal lafdzi laqtata annal musalliya la yajibu ali istiqbalul qiblah safaron wala hadaron wa huwa khilaful ijma'. Falamma urifa sababu nuzuliha ulima annaha fi nafilatis safar au fi man shalla bil istihad wa bana lahul khata'u ala ikhtilafir riwayat fi dzalik. Jadi dulu pernah sahabat itu di hutan, misalnya kalau di Indonesia mungkin di atas Merapi gitu, ada sahabat 4, entah 5 gitu. Pak Arsoyo sholat milih kiblat yang beliau ijtihad. Pak Wahid juga gitu, saya gitu, Pak Fajar gitu, Pak Rohidin gitu. Setelah pagi, semuanya ternyata itu nggak ada yang benar. Yang benar pun faktor tepaan. Nah ternyata karena itu ijtihad yang salah dan sudah berusaha ngerti kiblat, dan Allah akhirnya maklum ya sudah tidak apa-apa, tidak usah ada niat kamu juga menghadap kiblat. Nah, fa'ina matuwal itu konteksnya itu, ya, konteksnya itu kamu di mana saja menghadap, di situ ada ridho Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembolehan orang tanpa apa kiblat. Atau kedua finafilati safar. Nafilati safar itu kalau orang punya hobi sholat. Ini yang nggak kebayang bagi kamu itu. Muka-muka kayak kamu itu nggak kebayang. Nabi itu saking senengnya sholat, ketika naik unta pun itu ya sholat. Dan nanti kiblatnya ngikuti arah unta atau arah perjalanan. Tapi gak kebayang tuh kalau satu libar gak kebayang. Sholat subuh aja disiram air istrinya. Di kampus ngurusi Islam di rumah, wah ngurusi istri aja gak bisa. Ya, jadi seperti itu penentunya adalah asbabin nuzul apa? Penentunya adalah asbabin nuzul. Jadi misalnya diterjemah itu begini. Ya, apa tadi? Fa'ena matwallu fathamma wajhu. Itu kan kesannya tadi. Kesannya itu kayak kita bebas gitu apa? Kayak kita apa? Bebas. Nah, tapi ternyata yang dikehendaki itu adalah kiblat dalam konteks orang tersesat atau orang yang di safar. Ya jelas ya. Jadi ini terus saya baca di kitabnya ini. Fa'ena matwallu fathamma wajhu. Itu konteksnya hanya itu saja. Konteksnya nafilatis safar. Nabi saking senengnya sholat itu adalah sampai ketika naik unta pun inginnya sholat. Tapi untuk sunat ya, jangan untuk fardu ya. Kalau untuk fardu sebagian ulama rata-rata bilang itu iadah. Kalau untuk apa? Fardu. Terus atau orang bingung. Makanya di kitab fikih itu ada bab begini Pak Fajar. Al-istihad la yunqadu bil istihad. Itu termasuk contohnya itu ada orang, satu orang
sholat 4 rakaat dengan 4 arah. Jadi adalah sekarang kepikirannya sana kiblat. Rakaat kedua rubah sana sampai dijajal semua. Karena dia berusaha menemukan kiblat, Allah ngapresiasi. Sholatnya itu dianggap sah. Karena dia sudah berusaha mencari kiblat. Nah, ayat-ayat seperti itu konteksnya adalah masalah asbabin nuzul. Bukan punya makna umum yang terus orang bebas tanpa apa? Kiblat. Ya, yang bukan berarti orang terus bebas tanpa apa? Kiblat. Ya, clear ya? Biar sampean ngerti. Nah, begitu juga seterusnya ada ayat Ba'arsoya inna sofal marwata min sya'airillah. Itu kan terusannya itu agak ekstrim. Kamu yakin nggak sa'i di sofa marwah itu wajib apa sunat? Wajib kan? Bahkan rukun. Tapi redaksinya Quran itu saya mencari di terjemah ini Fajar di ayat Baqarah 158. Nah, biar orisinil. Baqarahnya 158. Sofa dan marwah termasuk syiarnya Allah. Terus Allah ngendikannya itu agak ringan. Maka kalau kamu kaji, kalau sa'i ya nggak apa-apa. Kalimatnya fala junah itu nggak apa-apa. Kesannya kan bisa ya, bisa tidak. Sudah ketemu. Udah. Kegiatan. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah termasuk sebagian syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau umroh, tidak ada salah baginya untuk bersa'i di antara keduanya. Tidak bersalah kan? Padahal hukumnya sa'i itu sekedar tidak bersalah apa harus? Ya. Terus yang fa'ina matwalu terjemahkan 115 itu moco terjemah. Aku moco suhu kok moco terjemah. 115 atau yang fa'ina matwalu 115. Kamu ya gak apa-apa, sadari gak nganggur ya. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tawallu fasamma wajhullah. Sadili itu nama mursyid toriko terkenal, macam Sadilian. Tapi gak ini. Ya kan toriko Sadilian terkenal. Jadinya gini itu gak tahu. Artinya milik Allah timur dan barat. Kemana saja kamu menghadap wajah, disitulah Allah ada. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Udah terjemahnya bawa aja nanti tak tunjuk. Ayatnya tenang aja, tidak usah nyari kamu tanya. Tak kon golek ayatnya yang nganti sesuk urip meneh mati sesuk mari meneh ra ketemu. Jelas ya kalau menurut terjemah itu kan riskan bahwa orang bisa berpaham sholat itu kemana saja kan. Nah kalau fala junah itu kasusnya gini. Memang awalnya kasus, makanya saya tidak bilang asbabil wurud, tapi memang asbabil kasus. Dulu di antara rahasia kenapa sih Nabi itu 16 bulan, kila 17 bulan. Pokoknya terpaut satu, kalau enggak 16, 17. Di semua riwayat ahli hadis. Saya ulang lagi, di semua riwayat. Nabi itu disuruh Allah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas yang di Palestina itu. Karena itu kiblat Ibrahim. Di situ ada sokhroh yang dulu dipakai Mi'raj. Itu sirinya, rahasianya. Kalau tadi Pak Rektor bilang asror tadi. Rahasianya adalah di seputar Ka'bah itu ada 360 arca berhala. Sehingga Nabi kalau menghadap Ka'bah mau tidak mau otomatis juga menghadap berhala. Nah, di Sofa dan Marwah kan dekat Ka'bah. Itu ada arca atau berhala namanya Isaf dan Nailah. Ya namanya siapa? Isaf dan Nailah. Berhalanya nama Isaf dan Nailah, bukan Sadali dan Fajar, ingat loh. Isaf dan Nailah. Ya ini relax saja biar. Nah, ketika Islam datang dan tidak membolehkan yang berbau gituan, itu terus mereka, ya Rasulullah kita ini mau tidak mau harus sa'i karena kita ini umrah atau haji, tapi harus melewati Isaf dan Nailah. Itu gimana? Apa dibatalkan saja kewajibannya? Ya, pertanyaannya itu apa dibatalkan saja? Karena harus melewati dua berhala tadi. Terus Allah menurunkan ayat, ya sudahlah ngitung yang hak saja. Yang hak adalah bahwa Safa dan Marwah faktanya adalah termasuk syiarnya Allah. Jadi ngitung itu hak. Maka kalau di situ terpaksa ada Isaf dan Nailah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak menggugurkan kewajiban saya. Nggak apa-apa itu maksudnya diabaikan, apa? Ya. Diabaikan itu. Yang diabaikan berhalanya. Berhalanya.
Ya ibarat gini, ini cerita mungkin Pak Arso nggak pernah dengar karena ngaji sama kiai NU baru tenanan sekarang. Kiai pesantren maksudnya bukan kiai NU, kiai pesantren. Dulu itu ada kiai khusyuk. Dulu kan masih banyak orang khusyuk. Kalau sekarang kayaknya susah. Itu nggak mau haji karena ngerti kalau di pesawat itu mesti ketemu pramugari cantik. Udah cantik ya gitulah menarik. Takut betul kalau orang khusyuk ini kan kalau kamu nggak kebayang takut kan. Sampai beliau tuh hampir fatwa, hampir nggak mewajibkan haji. Beliau meyakini, wah kalau haji Gus lewat bank ya transaksinya gini. Nanti di pesawat ketemu orang-orang cantik, wah itu haram gini. Oh, gaji-gajinan orang Jawa itu gak merasa gaji-gajinan gitu. Karena dianggap itu manek, penghalang status wajib atau penghalang hukum wajib. Makanya ketemu banyak kiai, terus diingatkan, termasuk pakai takbir ini, inna sofal marwata min syairillah. Jadi dulu itu pernah ada haram itu diabaikan tadi demi kebaikan haram itu diabaikan. Artinya meskipun di pesawat ada pramugari, kalau mau haji ya haji aja. Yang nggak boleh yang godanya itu kalau hajinya ya dong ya. Jangan kok terus boleh kamu minta nomornya itu enggak, maksudnya itu ya haji aja. Soal itu diabaikan. Ini bisa, kalau ini sudah bisa kayaknya sudah bisa. Tapi kalau yang nggak bisa ini apa itu? Sana. Clear ya?